sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Gutraswala kita kumpul di pesantren Benda Kerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Aduh, mosok rujukan berdasarkan mimpi. Aneh sekali dan memalukan ini. Dan anehnya pula, banyak yang mempercayainya. Aduh, benar-benar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Mendapatkan penjelasan dari Kiai Abdul Rojak tadi, yang mana dijelaskan menurut kitab Al-Ghuror ya, bahwasanya nasab Ba'alawi itu berdasarkan petunjuk dari mimpi. Ini kan sesuatu hal yang memalukan. Masa mimpi dibuat rujukan? Coba panjenengan bayangkan. Dan Simbah menyampaikan hal ini kepada panjenengan semuanya, terutama yang masih mendukung Ba'alawi. Cobalah berpikir secara rasional ya. Tadi dijelaskan oleh Kiai Abdul Rojak, di negara-negara luar itu sudah menolak dan membatalkan nasab Ba'alawi. Hanya di kita saja orang Nahdliyin yang masih menghormati. Mestinya kaum Ba'alawi itu berterima kasih kepada orang-orang Nahdliyin atau NU. Nah, sekarang setelah kita tahu, juga tidak perlu harus mendewakan kepada mereka-mereka ya, dan kebanggaan sekali bagi panjenengan yang menjadi budaknya, mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi dengan mendekati para habaib yang gedabrus menceritakan kalau dia itu cucunya atau cucu Kanjeng Nabi. Setelah panjenengan tahu, panjenengan nggak usah percaya lagi tentang para habaib ini. Selama ini panjangan dikibulin, dibodoh-bodohin, diiming-imingin surga dan segala sesuatunya. Dan yang pasti seperti Simbah sendiri ini ya,
nggak cocok kepada kaum habaib itu bukan pribadinya, tapi atas tingkah lakunya atau akhlaknya. Karena apa? Membuat makam-makam palsu, membelokkan sejarah bangsa. Coba, itu mempunyai tujuan apa? Benar harus berpikir menggunakan nih rasio nih. Pasti mereka punya tujuan tertentu. Nah, karena keprihatinan diri Simbah terhadap bangsa ini, Simbah selalu menyuarakan hal ini agar panjenengan terbuka hatinya. Berkali-kali Simbah katakan ya, jangan sampai negara kita ini dicaplok oleh bangsa luar karena modusnya Balawi ini tidak ubahnya seperti orang Yahudi yang mencaplok negara Palestina. Coba panjenengan sadar, panjenengan selama ini dibodoh-bodohi, dipolitisasi dengan menggunakan agama, dengan dijadikan budaknya. Apakah panjenengan tidak sadar tentang hal itu? Mau panjenengan dijadikan kesetnya, ya? Tentang nasab sudah ketahuan jelas, ya. Di samping dari Kiai Imad yang telah melakukan kajian, ulama-ulama luar negeri juga banyak yang telah melakukan kajian dan mereka sepakat semuanya menolak nasabnya Balawi itu memang tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi. Mestinya panjenengan sadar, jangan pakai kacamata kuda yang tetap menganggap Balawi adalah zuriatnya Nabi. Panjenengan sebenarnya telah dibohongin selama ini. Sekarang kan eranya zaman teknologi, informasi itu mudah didapatkan. Seharusnya panjenengan semuanya itu paham, mengerti. Kalau tidak percaya dengan ulama kita, coba tengok ulama-ulama yang di luar. Toh sama juga menolak dari nasab Alawi. Dan memang seperti tadi dikatakan Kiai Abdul Razak, rujukannya itu berdasarkan mimpi, ini kan aneh. Dan setelah panjenengan ngerti, masih mempercayai, betul-betul aneh, ya. Perkara nyambung atau tidak itu sebenarnya tidak jadi persoalan. Cuma gelagat indikasi kaum Balawi yang ada di negara kita ini perlu dicurigai. Yang melakukan doktrin, yang suka ngomong membelokkan sejarah, yang melakukan membuat makam-makam palsu, tidak cuma satu orang, dua orang Habib, cukup banyak. Berarti ini memang kelompok yang mempunyai tujuan. Jadi organisasinya mesti kita dengan bagaimana caranya untuk menanggulangi. Saya rasa begitu saja. Yang jelas sesuai apa yang dikatakan Kiai Abdul Razak tadi, supaya penjenengan yang memang betul-betul belum ngerti nih ya, dikatakan oleh Kiai Abdul Razak bahwa rujukan dari nasab Alawi itu berdasarkan mimpi. Kebangetan sekali kalau panjenengan masih percaya Alawi itu zuriatnya Nabi, karena sudah mendapatkan keterangan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.